terjadi kerusuhan, tidak ada terjadi peperangan. Jadi yang jelas negerinya aman. Lalu kemudian setelah itu mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Bangun pagi hari, negerinya aman, tentram, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada konflik. Lalu kemudian badannya sehat, fisiknya sehat, keluarganya sehat, anaknya sehat, istrinya sehat, masyarakatnya sehat. Lalu kemudian wa indahu qutu yaumihi, dan hari itu dia sudah mempunyai makanan untuk satu hari. Ukurannya bukan makanan satu bulan, makanan satu hari. Ibaratnya hari itu untuk keperluan makannya sudah ada. Rasulullah SAW sabdakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka orang ini seakan-akan dikumpulkan untuknya dunia semuanya. Artinya apa? Dialah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Pagi hari bangun aman. Coba kalau kita mengalami kondisi, kita doakan para kaum muslimin di negeri-negeri mereka yang mengalami kondisi konflik dan seterusnya agar segera reda dan agar segera selesai. Kita bangun tiba-tiba desingan peluru. Kita bangun tidur, bahkan bisa jadi nggak tidur, terhentak kita di tengah malam karena dentuman rudal dan bom. Gimana rasanya? Panik. Tentu itu tidak nyaman. Atau misalnya kita terbangun di pagi hari, tiba-tiba anak kita merintih kesakitan. Sakit. Bangun di pagi hari, sakit. Atau bangun di pagi hari, tidak ada makanan sama sekali. Ini hari ini kita tidak ada makanan sama sekali. Nah, ketika Allah Rabbul Alamin menjadikan kita bangun di pagi hari, alhamdulillah negeri kita aman. Lalu kemudian kampung kita aman. Lalu kemudian badan kita sehat. Lalu kemudian kita punya persediaan makanan untuk satu hari itu. Rasulullah SAW sabdakan, itu orang yang bahagia di dunia. Ukurannya nggak muluk-muluk ini. Ya, ukurannya tidak muluk-muluk. Bangun terus kemudian punya emas di lemari, enggak. Kemudian punya deposito ratusan miliar rupiah, enggak. Nggak muluk-muluk. Negerinya aman, lalu kemudian keluarganya dan dirinya juga sehat. Makanan itu sehari itu punya. Udah. Orang bahagia. Nah terus apa yang dia lakukan? Ya dia tinggal beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dia tinggal sempatkan dan luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti dia bekerja. Kita ini kadang selalu diisi dengan keluhan. Pagi hari sudah keluh aja isinya. Bagaimana kita menjadi orang yang bahagia dan senang? Itu tadi. Karena kita menjadi abna'ud dunia, maka yang ada di depan mata kita kefakiran terus. Yang ada di dalam hati kita kefakiran terus. Kenapa? Ekspektasinya terhadap dunia terlampau besar, tapi yang diharapkan yang terlampau besar itu tidak kunjung datang. Keinginannya terlampau besar, padahal kebutuhannya tidak terlampau besar, tapi kemauannya untuk dunia terlampau besar. Pagi-pagi udah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya mobil baru, pengen punya rumah baru, pengen punya HP baru dan semisalnya. Lihat, gundah pagi hari udah begitu. Ayo beliin HP baru dong ya. Anaknya bilang, masa HP aku begini aja udah bosen. Teman-teman kan sekarang udah canggih ya. Apa yang coba kita jawab? Nah, HP-mu masih bisa dipakai buat telepon? Masih bisa ya? SMS? Masih bisa? Ya sudah cukup. Itu kan fungsi utamanya. Yang penting ayah, kalau perlu kau bisa telepon atau sebaliknya, kalau perlu ayah bisa telepon ya selesai sudah. Atau SMS, sudah selesai. Tapi gak ada pulsanya, 10.000 aja. Gak usah mahal-mahal. Emang kamu mau buat telepon siapa? Kalau mau telepon ayah, SMS, nanti ayah telepon. Nah,
saja pakai saya. Begitu jangan. Iya nanti beliin yang tercanggih. Selesai beli itu berapa bulan muncul yang baru lagi, minta baru lagi, ganti lagi. Allah Bapak, ini tadi ekspektasi dunianya terlalu besar, keinginan terhadap dunia terlalu besar, penghasilannya cekak. Ini yang disebut kefakiran, karena nggak bakalan pernah cukup kalau begini, nggak akan pernah kaya hatinya kalau seperti ini, miskin terus. Oh ini materinya masih banyak nih, tapi cuma sampai jam 8.40 aja waktunya, padahal materinya masih banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini keterbatasannya kalau kajian malam begini, materinya masih banyak. Ini kita belum bahas tentang bahayanya cinta dunia. Kan ini kan dua nih, abnaul akhirah dan abnaul dunia. Bahayanya apa? Kita baru bahas tadi beberapa ciri-ciri abnaul akhirah. Kita yakin bahwa hari itu rezekinya kalau Allah cukup. Dan di antara keperluan yang paling sederhana, yang paling kita butuh, makan udah. Ini simpel sekali ya. Iya simpel, nggak sulit. Kalau mau kesannya apa yang sulit, apa yang susah. Rasulullah SAW pagi hari saya tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan enggak pagi hari ini? Rasulullah ada makanan. Maksudnya sudahlah kalau itu aku puasa. Allah, sederhana sekali. Enak betul ya. Nggak ada Rasulullah. Ya udahlah kalau nggak ada, saya puasa. Ini bukannya nggak punya uang, bukan. Tapi memang habis disedekahkan. Oh kita pakai ada sarapan banget, masa pagi-pagi nggak nyala? Ini pagi-pagi nggak ada kopi nih, kopi yang putih. Nggak ada kopi yang roti nih, mana asam nih mulut. Allah. Ini kan. Kalau tak ada, walaupun seadanya, alhamdulillah, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Tinggal lagi dijadikan kenikmatan yang sudah dia dapati itu untuk ketaatan kepada Allah. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah ayastahdiru anna hadzal yawm rubbama akhiru ahdi bid dunya. Nah ini mestinya dia hadirkan di dalam hatinya, di dalam batinnya bahwa mungkin hari ini ketika dia bangun di hari itu, ini hari terakhir kehidupannya di dunia. Sehingga dijadikan itu kesempatan yang betul-betul untuk meraih berbagai macam ibadah, ketaatan, pahala. Kita tuh kadang, ya memang jujur ini bukan sesuatu yang mudah, perlu upaya dan latihan. Jadi kadang kita nih kalau wah saya ini mestinya ada tender sekian, wah gara-gara macet ketinggalan, akhirnya gagal semuanya. Ya, nyesalnya luar biasa. Tapi giliran tidak sempat atau tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah semisal biasa saja. Dan terus misalnya, saya nggak tinggal sempat jamaah, ya Allah, ketinggalan banyak pahala saya tinggal. Malah santai aja. Gak ada yang sering-seringnya, biasa saja. Orang-orang berlomba-lomba untuk mengerjakan ketaatan, sedangkan dia tertinggal biasa saja. Itu karena kalau ukurnya manusia hari ini adalah dunia, maka dijadikanlah orang yang sudah punya harta yang banyak sekali fakir terus, gak kaya-kaya. Saya pernah dapati na'udzubillah nasallallahu alaihi ada orang hartanya banyak, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kerja terus. Tidur aja susah. Kerja waktunya habis kerja. Bahkan bisa jadi ketiduran di meja kerja, ketiduran di depan laptopnya. Ya. Berbincang dengan kliennya selalu sempat, tapi untuk berbincang dengan anak istrinya nggak sempat. Ya. Lagi ngobrol sama istrinya, wahai suamiku, bagaimana aktivitas Anda? Oh, sebentar, ada yang telepon. Oh, sangat membaca 1 jam. Ini istrinya di sini diam aja nungguin pembahasan selesai di teleponnya. Telepon dari siapa? Biasa nih, kalau kan bisnis.
Ya ada, saya sedang buka cabang di sana. Oh iya. Oh tadi tanya apa? Iya, bagaimana tadi kau seminggu seharian dari kerjanya? Oh iya, sebentar, dan telepon lagi kan? Sibuk. Anak pun nggak pernah disapa, nggak pernah ditegur. Jangan-jangan ketukar nama anaknya sama nama anak temannya. Allah, apa ini kehidupannya? Maka Rasulullah SAW sabdakan, dan ini hadis qudsi yang juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya ibad, tafarragh li ibadati. Dalam redaksi yang lain, ya bani Adam, tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai hambaku, luangkan waktu untuk ibadah kepada amla qalbaka ghina wa asuddu faqra. Maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Dan aku cukupi kebutuhanmu. Hadis qudsi ini menyatakan saya menyatakan kuat. Wa illa, dan kalau engkau tidak pernah mau menyempatkan beribadah kepadaku, amla qalbaka faqra wa la asuddu faqra. Aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan kebutuhanmu tidak akan pernah aku tutup. Allah. Tak sempat gimana? Jadi kan kerugian yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW sabdakan, qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafaf. Sungguh sangat beruntung orang yang orang yang sudah menjadi seorang muslim, lalu rezekinya cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, dan Allah berikan kepadanya qanaah terhadap apa yang Allah telah rizkikan dan Allah telah anugerahkan kepadanya. Orang hidup nikmat luar biasa menjadi seorang muslim, beribadah kepada Allah, rezekinya kafafan. Tentu kalau bilang cukup ini definisinya menjadi definisi yang sulit. Maka kalau melihat hadis tadi cukup, ya sehari itu aja udah ada, jadi cukup alhamdulillah. Dan Allah berikan kepadanya qanaah. Sebaliknya abna'ud dunya, yang terjadi itu kefakiran terus, badannya capek luar biasa. Orang kerja luar capek luar biasa, kerja capeknya luar biasa. Tapi apa ya, fakir terus. Itu tadi. Makanya kalau bicara soal kerjaan, nggak bakal akan ada selesainya. Orang mau kerja kira-kira 24 jam non-stop juga ada aja. Idul Adha kemarin itu habis sholat Id langsung masuk kerja juga ada yang masuk kerja ada. Lembur. Sampai hari ini kerja ada, besok kerja ada, lembur. Ini kalau di sana kerjaan akan ada terus. Gak akan ada berhentinya, namanya juga kerja. Kalau kita nggak pernah bisa luangkan, ya nggak akan pernah luang. Tapi nyatanya yang berlembur sekian ini, katanya dengan lembur gajinya sebulan 4 juta, kok ya masih merasa fakir aja. Ternyata bukan di angka-angka itu kan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW. Nah ini abna'ud dunia seperti ini. Kenapa? Karena dia berusaha ingin menaklukkan dunia. Dia ingin menjadi orang yang paling kaya atau semisalnya. Dia ingin menjadi orang yang terpandang dengan harta dan seterusnya. Tapi padahal yang Allah berikan ya tentu sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Karena tidak ada qanaahnya, tidak ada rasa bersyukurnya, tidak ada rasa terimanya. Oleh karena itu mencintai dunia ini bisa mendatangkan beberapa bahaya. Mudarat. Yang pertama, mencintai dunia berarti berkonsekuensi mengagungkan dunia. Padahal dunia itu hina di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW sabdakan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, masaqallahu kafiran." Kalau seandainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah, nilainya itu setara dengan satu sayap nyamuk saja. Ya, satu sayap nyamuk itu seberapa ini? Kalau dunia ini di sisi Allah punya nilai seperti satu sayap nyamuk saja, Allah tidak akan pernah berikan orang kafir minuman walaupun setetes air. Tapi karena dunia
dunia ini tidak memiliki nilai, bahkan tidak bernilai. Dengan sayap nyamuk saja tidak bisa dinilai. Artinya tidak pernah bisa seimbang dengan sayap nyamuk. Artinya sangat tidak ada nilainya, sangat hinanya. Allah yang kasih orang-orang kafir dikasih banyak malahan. Itu justru karena dunia ini tidak ada nilainya, bahkan tidak seimbang dengan sayap nyamuk sekalipun. Tidak seimbang, maka dikasih. Ini kan berarti hina dunia itu. Nah, kalau Allah hinakan, kok kita malah justru mengagungkan sesuatu yang Allah hinakan? Yang kedua, Allah melaknati dunia. Maka siapa orang yang mencintai apa yang Allah laknati, ya berarti Allah akan membencinya, Allah akan murka kepadanya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknati dan yang ada di isinya illa biqallahi wa mawala, kecuali yang mengingat Allah dan hal-hal yang lain yang terkait dengan mengingat Allah. Termasuk urusan ilmu. Nilainya luar biasa, tidak bisa ditandingi dengan dunia. Di Allah laknati, malah justru kita mengejar. Yang ketiga, siapa orang yang mencintai dunia, maka dia akan menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, mestinya dunia hanya sekedar dijadikan sarana, tapi justru dia jadikan tujuan. Itu tadi hidupnya semuanya dunia aja tujuannya. Kerja dan kerja. Kalau toh dia sekolah, bagaimana untuk meningkatkan kehidupan di dunianya? Semuanya kerja. Nah, hal ini mendatangkan dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah menjadikan amal akhirat untuk tujuan dunia. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang pertama tadi menjadikan sesuatu yang semestinya menjadi sarana dijadikan tujuan. Mestinya kan dunia itu hanya sarana, bukan tujuan. Jadi terbalik, dibalik malah dia. Sarana itu menjadi tujuan. Nah, ini tidak dibenarkan. Dunia malah menjadikan tujuan. Oleh karena itu, amalan akhirat itu tetap kita berharap Allah balas pahalanya di akhirat. Adapun kalau Allah berikan kemudahan kepada kita di dunia, itu adalah merupakan tambahan anugerah, bukan tujuan di dunianya. Sedekah 1000 langsung dapat 10 kali lipatnya misalnya. Kalau itu hanya tujuannya di akhirat, Allah lipat gandakan. Kok kemudian Allah datang dan Allah ganti di dunia seperti itu, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi bukan itu tujuannya. Sehingga ketika nggak diganti, apa? Pada saat itu juga spontan ketika itu juga, aduh, apa saya sedekah? Kenapa? Mana katanya diganti, udah ditunggu sebulan nggak diganti, tunggu setahun nggak diganti juga. Jadi tak takut saya. Ya tapi kan ada hadis, iya betul. Seperti hadis man ahabba yusatlahu fi rizqi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Siapa orang yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Betul itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih hadisnya. Betul. Tapi kita melakukan hal itu akhirat dulu. Itu tujuan akhiratnya. Lalu kemudian Allah berikan itu di dunia, kita syukuri, itu berarti nikmat yang begitu agung dari Allah Rabbul Alamin. Tidak lantas kemudian yang dijadikan tujuannya hanya dunianya semata saja. Terlalu kecil. Pahala di dunia ini kalau dikasih kontan terlalu kecil. Buktinya apa? Rakaatul fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia. Sisi. Kenapa kok kita tidak diberi pahala kontan di dunia semuanya? Enggak muat. Enggak muat di dunia. Sekali sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia. Sisi itu 1 kali, 1 orang. Di mana orang segini banyaknya sholat sunnah fajar tiap hari? Kita suruh menghitung dunia sisanya juga arti.
Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak kontankan semua pahala di dunia. Nggak muat nih untuk nanggung pahala. Nah, maka tadi jangan menjadikan sarana sebagai tujuan. Nah, akhirnya yang terjadi yang kedua yang menjadikan amal akhirat tujuannya dunia. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan akhirat tujuannya dijadikan hanya untuk dunia saja. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa orang yang menginginkan kehidupannya untuk kehidupan dunia saja dan perhiasan-perhiasan dunia, kami penuhi. Dari amal mereka kami penuhi semuanya. Dan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang lebih sedikit pun. Tapi ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah orang-orang yang punya apa-apa nanti di akhirat kecuali api neraka. Dan sirna segala sesuatu yang mereka kerjakan dan batil apa yang mereka lakukan. Dalam surah Hud ayat yang 15 dan 16. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah sabdakan, "Ats-tsalata alladziina hum awwalu man tusa''aru bihimun nar." Orang-orang yang dimana pertama kali api neraka dipanaskan. Untuk siapa? Al-ghazi, orang yang berperang bukan karena Allah. Wal mutasaddiq, dan orang yang sedekah juga bukan karena Allah. Wal qari, dan orang yang baca Al-Quran bukan karena Allah. Mereka menginginkan hal tersebut aradu bidzalika dunya. Mereka menginginkan hal tersebut hanya dunia saja. Disebut sebagai orang yang pemberani misalnya karena berperang, disebut orang yang dermawan misalnya karena sedekah, disebut orang yang bagus baca Al-Qur'annya misalnya ketika di dunia. Hanya berharap itu saja. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat, kecintaannya kepada dunia ini bisa menghalangi manfaat dari amal yang dia kerjakan di dunia nanti di akhirat. Ya tentunya kita tidak bisa mengambil manfaat dari amal kita karena tujuannya tadi sudah dunia. Sibuk mengerjakan sesuatu tapi tujuannya hanya untuk dunia, tidak berharap wajahnya Allah. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faedah. Lalu kemudian selanjutnya kecintaannya kepada dunia justru akan menjadikan siksaan baginya. Maksudnya siksaan di sini pertama, dia akan payah capek untuk meraih itu semua. Nih, coba lihat. Orang yang kalau sudah apa istilahnya sekarang workaholic, kerja terus sudah gak kenal apa yang terjadi? Dia tersiksa sebenarnya. Apa badannya capek dan luar biasa. Bahkan tiba-tiba jatuh sakit karena kecapean kerja. Capek dia sakit. Lalu kemudian habis itu kesedihan yang terus menerus karena apa? Tujuannya belum pula tercapai. Buktinya sampai sekarang orang yang sudah sampai konglomerat, jadi pengusaha, punya banyak perusahaan, jadi orang yang paling capek. Jadi orang yang paling capek. Atau ada lagi, dia tersiksa dengan tidak bisa menikmati harta yang dia kumpulkan. Nggak bisa. Orang sibuk kerja, bagaimana mau menikmati? Dia bingung mentasarufkan hartanya, bingung memakai hartanya, bingung. Sampai pernah ada seseorang yang dia mempunyai ini pengusaha, punya beberapa minimarket. Itu hampir setiap bulan dia itu mesti keluar negeri, ke Afrika. Ditanya ngapain, dia jalan-jalan aja. Kenapa nggak ibadah haji? Oh iya, itu mau datang tiap tahun saya umrah tiap tahun, hari udah bosen katanya ke Mekah. Ya Allah, ke Mekah sampai bosen. Udah bosen. Ya, nggak merasakan nikmatnya. Nggak punya nggak merasakan. Orang dunia itu ya banget, orang pergi ke sana kemari, duitnya nggak habis-habis. Bingung, dia ngabisinnya bingung. Mau dipakai buat apa? Sampai orang udah diberangkatkan haji, pegawainya diberangkatkan haji. Iya, kalau dia niatkan itu karena Allah, coba ya habis daripada duit nggak pakai.
Nasallallahu alaihi. Jadi dia jadi malah justru tersiksa, sedih terus menerus, badannya payah, dia tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan kelezatan. Terlebih lagi alhamdulillah disiksa di akhirat. Bahkan orang yang kecintaannya kepada dunia melebihi kecintaannya kepada akhirat, sebenarnya dia ini adalah orang yang kurang akalnya. Kok bisa begitu ya? Kalau kita ditanya mana yang kita lebih suka, sesuatu yang kekal atau sesuatu yang akan sirna, tentu kita akan menjawab, ya tentu kita senang dengan sesuatu yang kekal ya. Kekalan itu akhirat. Maka pernah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Nasai, beliau pernah di satu majelis seperti ini ada seseorang yang bawa anak kecil, anak laki-laki, ikut duduk dan hadir di majelis tersebut. Keesokan harinya orang itu tidak hadir. Rasulullah SAW tanya, kemana si fulan itu yang punya anak kecil itu? Kok dia tidak hadir? Ternyata anaknya wafat. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun berjalan. Ketika di jalan, beliau bertemu dengan orang itu. Lalu beliau bertaziah. Jadi taziah itu tidak mesti harus datang ke rumahnya, bertemu di jalan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertaziah dengan mengucapkan bagaimana keadaan anakmu. Rasul, anak wafat Rasul. Bagaimana aku tidak bersedih? Dia anak yang aku sayangi, dia anak yang aku cintai, wahai Rasul. Oh begitu. Mana yang kau pilih? Apakah anak ini terus hidup bersamamu sehingga kau bisa bersenang-senang dengannya sepanjang hidupmu? Atau nanti anakmu mendahuluimu ke pintu surga, lantas dia bukakan pintu surga untukmu? Ya, Rasulullah SAW mengajarkan dia akan menjadi anak akhirat. Tentu orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya wafat. Tapi Rasulullah SAW menghibur dengan cara diingatkan akan pahala yang Allah Rabbul Alamin janjikan. Tentu aku lebih mencintai kalau dia nanti mendahului ke pintu surga dan membukakan pintu surga untuk wahai Rasul. Kalau begitu aku akan dapatkan itu. Rasa sedih itu kemudian serta-merta semakin pulih dan terobati ketika diingatkan akan akhirat. Maka orang yang orientasinya akhirat itu ketika hartanya, keluarganya hilang, dia bisa dihibur dengan cara diingatkan akan akhirat. Tapi apa yang terjadi orang hari ini? Hartanya, keluarganya, misalnya dirinya, bahkan dirinya sendiri terluka, terkena musibah, diingatkan nanti Allah sediakan untuk pahala yang baik di surga. Yang paling dia pernah ke surga aja. Gitu, lihat beda kan hari ini begitu. Untuk surga situ enak ngomong sabar. Saya yang ngerasain musibahnya. Di zaman itu para sahabat ketika diingatkan, mana yang lebih utama? Mau mana? Apakah anak terus hidup bersamamu atau nanti dia membukakan untuk pintu surga? Dia jawab, enggak, terus bilang, oh surga pernah lihat surga aja. Rasulullah SAW memperlihatkan Allah. Tapi apa jawabnya? Rasul, aku lebih memilih dia nanti mendahului ke pintu surga dan membukakan untuk Allah. Subhanallah. Allah Akbar, nikmat yang begitu besar. Dia ini karena kalau bukan karena ini kan yang ada malah justru ceramah gampang, ngomong sih gampang. Terus gimana? Kita kan cuma memberikan dorongan, hiburan, memotivasi. Dan yang namanya takziah kita dimotivasi akhirat untuk bersabar, berharap pahala. Datang, kalau memang sempat datang. Kalau tidak sempat bertemu atau via telepon seperti sekarang, itu pun sudah bisa disebut dengan takziah. Jadi tidak mesti harus. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Kendati pun materinya masih cukup banyak, namun kita cukupkan. Ya, kita ringkaskan pada faedah-faedah tadi bahwa siapapun orangnya yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Rabbul Alamin janjikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah salihul makhluk, orang yang
benar dan juga dibenarkan, jujur, tidak pernah berdusta. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan penuhi hatinya kekayaan, Allah akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya apa? Hatinya tidak jadi orang yang fakir. Lalu kemudian qanaah, menerima, dan bahkan dunia yang nanti akan tunduk kepadanya. Artinya dia tidak perlu terlalu payah, bukan berarti tidak usah, dia usaha, tapi hatinya tidak dipenuhi dengan kegundahan, tidak dipenuhi dengan obsesi yang berlebihan untuk dunia. Sehingga kan bisa lihat hari ini ada orang misalnya tidak diterima sebagai pegawai, stres, dan diterima sebagai ini, putus asa. Ketika dikatakan, Pak, pekerjaan Bapak ini tidak sesuai dengan aturan syariat, pekerjaan Bapak ini dibawi. Wah, kalau Bapak begini saya mau makan apa? Anak istri saya mau makan apa? Memang sih itu mengasih makanan istri saya, bilang-bilang pekerjaan saya haram. Lihat, ini takut betul dengan berkata, kalau nggak begini saya nggak makan, kalau nggak begitu saya nggak makan. Ini menyempitkan diri sendiri itu tadi.